Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak! Berhenti! Itu memercik! Ini panas! Tolong aku! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Oh, bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, 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 ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya.
Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Oke. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Apa yang kita lakukan di sini? Oh, kalian masih bingung? Kalian akan melukis. Di babak pertama, siapapun yang menggambar burger paling bagus akan mendapatkannya. Lihat saja betapa besar dan lezatnya itu. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memperingatkan kalian. Di babak pertama, kalian harus menggambar dengan mata tertutup. Jadi, pakai perbanmu sekarang. Dan jangan mengintip, atau aku akan mendiskualifikasi kalian. Nah, sekarang kalian bisa mulai. Waktunya telah tiba. Oh, sudah mulai? Jadi aku harus cepat. Aku sudah menemukan penanya. Aku harap lukisanku akan memiliki warna yang tepat. Tapi dengan mata tertutup, untuk menentukan ini tidak akan mudah. Ya, semoga saja aku berhasil. Oh, di mana yang lainnya? Nah, itu dia. Hei, kembalikan. Hei, berikan ini spidolku. Dia milikku. Oh tidak, ini mimpi buruk. Lihat saja apa yang kamu lakukan pada lukisanku. Untuk ini aku harus membalasmu. Hai, itu sakit. Baiklah, berhenti berdebat. Saatnya aku menggambar. Aku bahkan sangat lapar. Jadi burgernya harus jadi milikku. Oh, sangat susah melukis dengan mata tertutup. Tapi tidak apa-apa, aku masih berhasil. Aku yakin itu. Oh, sial. Bagaimana aku bisa menemukan warnanya tepat jika mataku tertutup? Baiklah, mari kita berharap saja. Sepertinya aku tidak salah. Oh, tetap saja aku salah. Dan yang lain juga punya gambar yang sangat indah. Jadi aku pasti tidak akan melihat burgernya. Tapi tidak apa-apa, aku punya rencana. Sepertinya aku tidak akan keberatan jika aku meminjam lukisannya sebentar. Aku akan memberikannya milikku. Dan waktunya habis. Oh, aku hampir saja mau makan burgernya. Ayo buka mata kalian dan tunjukkan lukisannya. Oke. Kate, kamu tidak mencoba sama sekali. Lihat betapa buruknya warna yang kamu pilih. Apa? Tapi... Hei, Candy curang. Susie, lukisanmu akan sangat bagus, tapi kenapa kamu mengacaukannya seperti itu? Nah, bagaimana dengan pekerjaanku? Milikmu? Oh, jangan berbohong, itu milikku. Bravo, Candy. Kamu layak makan burger ini. Selamat, dia milikmu. Silahkan ambil. Apa? Mana burgernya? Kenapa dia belum muncul? Ah, itu dia. Selamat makan. Ya, aku ketiban makanan.
Apa yang akan kita gambar kali ini? Dan ini dia, ada kotak. Hadiah baru kalian. Kenapa kita butuh peti seperti itu? Kamu tidak perlu petinya, tapi kalian butuh isinya. Wow, ada banyak banget koin di sana. Tapi jangan santai. Waktunya telah berlalu. Dan tutup mulutmu. Kali ini kalian akan menggambar dengan pensil. Wah, keren. Kate, apa yang terjadi padamu? Apa ada yang salah? Oh, sepertinya aku menghayal. Jika hadiah kita adalah harta karun, maka kita harus berpenampilan seperti bajak laut. Penyamaran seperti apa itu? Seperti anak kecil? Wah, Susie telah menggambar peti yang indah dengan koinnya. Sesuatu harus dilakukan untuk menghentikannya. Nah, jaring ikan ini akan membantuku dalam hal ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku akan jatuh sekarang. Itu yang kamu dapatkan. Harta itu akan jadi milikku. Mari kita lihat apa yang digambar Candy di sana. Tapi untuk berjaga-jaga, dia perlu dicegah juga. Kali ini aku akan melakukannya dengan topiku. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa mulai menggambar dan pastikan tidak ada yang menggangguku. Oh, secara umum sudah jelas siapa yang akan jadi pemenang di babak ini. Oh ya, itu terlihat indah. Hahaha. Nah, aku hampir selesai. Girls, saatnya mari kita putuskan siapa yang dapat peti ini. Okay. 1 koin, ingat itu milikku. Baiklah, itu tidak mungkin. Seluruh harta itu akan jadi milikmu. Lihat gambar apa yang aku buat. Candy, kamu terus mengerang. Lepaskan topinya. Oh, man. Kate, kamu bermain sangat kotor. Kamu tidak bisa melakukan itu. Nah, lihatlah lukisanku. Candy, itu hanya gambar yang buruk. Bahkan anak-anak bisa melukis lebih baik. Kate, kamu berusaha lebih keras. Tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Minus langsung. Nah, sisanya adalah Kate. Nah, itu masalah lain. Lukisannya sangat bagus. Jadi harta ini untukmu, bajak laut kecil. Hore, aku tahu bahwa aku akan mendapatkannya. Karena akulah yang harus dapat semua koin ini. Keren. Nah, bagus. Sekarang aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengan mereka. Wow, keren. Wah, ada banyak banget. Dan aku melihat bahwa koin diperiksa dengan gigi. Jadi aku harus melakukannya juga. Aneh, ini terlalu lembut. Oh tidak, ini cuma koin coklat. Ini bukan harta karun. Jadi keserakahan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Girls, kali ini salah satu dari kalian akan dapat kejutan besar dari Kinder Joy. Tapi kalian harus berusaha dengan keras dan melukisnya. Dan waktunya telah tiba. Kenapa kalian diam aja? Kalian akan menggambar dengan krayon di babak ini. Wah, keren. Aku bisa menggambar lebih baik dengan krayon daripada dengan pensil. Jadi kali ini aku punya setiap kesempatan untuk menang. Aduh, banyak banget debunya. Haji. Haha. Ya, peluang menang kita turun drastis. Wah, Susie sudah menggambar dengan bagus. Tapi sepertinya aku tahu bagaimana mengalihkan perhatiannya dengan melukis. Hei, berhenti, tolong. Untung hari ini aku membawa headphoneku. Aku akan melakukannya tepat pada waktunya. Nah, sekarang aku bisa tenang. Aku bisa menggambar sekarang. Nah, begitu. Kalau gitu, aku akan mengurus papan lebih keras. Aduh, itu menyakitkan. Jariku yang malang. Tolong. Sesuatu harus segera dilakukan. Hah? Di mana semua orang? Aneh. Tapi itu bagus. Setidaknya tidak ada yang akan menggangguku. Girls, waktumu sudah habis. Di mana semua orang? Rupanya hanya Susie. Kamu akan mengambil untuk semua orang. Baiklah, aku baru saja menyelesaikan gambarnya. Itu kerja bagus. Jadi Kinder itu milikmu. Nah, ambillah sekarang.
Wah, keren. Aku akan makan telur ini secepat mungkin. Dan lihat apa yang ada di dalamnya. Awesome! Wah, coklat yang enak. Oh ya, aku seneng banget. Aku suka Kinder. Aku senang. Wah, dan di dalamnya ada popit yang keren. Ini bahkan lebih bagus. Aku akan bermain dan menikmati coklatnya. Aku pemenang. Hore! Halo semuanya. Di sini Tom akan hadir menghiburmu. Guys, kali ini hadiah menarik menanti kalian. Yaitu tas kosmetik paling lucu. Untuk apa itu? Itu hadiah yang mengerikan. Apa itu membuatmu senang? Waktumu telah dimulai. Ayo cepat. Oh, man! Okay. Wah, keren. Aku pasti tidak akan menolak tas kosmetik baru. Oh, setuju. Cool! Tapi Susie mengambil dengan lebih cepat dariku. Kita harus lebih cepat. Oh, Misalnya, kenapa mengecat gambar dengan tangan? Kamu bisa pakai kapur untuk ini. what? Apa? Baiklah. Sepertinya itu tidak buruk. Nah, tentu saja. Ini akan jadi lebih cepat. Ya, itu ide yang keren. Aku setuju. Aku juga akan melakukannya. Cool! Dan agar tas riasku berubah jadi pink, aku harus memanaskannya dengan setrika pakai selembar kertas lagi. Aku juga punya ide yang bagus. Pertama, aku harus menuangkan segelas air mendidih. Setelah itu, aku akan melemparkan kapur pink ke dalamnya. Nah, bagus. Nah, sepertinya akan berhasil. Cool! Dan yang ini perlu dicampur dengan baik. Seperti ini. Tadam! Aku berhasil. Aku dapat gambar yang sangat cantik. Aku bahkan bisa membuatnya lebih cepat. Nah, lihatlah. Ternyata itu bagus juga. Hey! Dia tidak bisa menang. No! Oh, apa yang aku lakukan? Sekarang aku pasti tidak akan dapat kosmetiknya. Oh, semua karena setrika konyol ini. Oh, hore, jadi hadiahnya sekarang akan jadi milikku. Oh, lihat apa yang aku lakukan di sana. Kamu menggangguku dan sekarang aku menambahkan air di lukisanku. Ini mengerikan. Guys, waktumu sudah habis. Saatnya memutuskan siapa yang akan dapat hadiahnya. Oh, man! Candy, itu jelas bukan kamu. Bagaimana kamu bisa menggambar lukisannya? Oh, jangan marahin aku. Nah, apa yang kamu punya di sana? Apa itu? Lukisan basah? Tidak, itu juga tidak akan berhasil. Itu bisa dibuang di tempat sampah. Tom, apa yang kamu gambar? Nah, lihatlah. Wow, sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Selamat atas kemenanganmu. Aku? Oh, baiklah. Apa yang harus aku lakukan dengan tas kosmetik ini? Aku bahkan tidak tahu cara pakainya. Untuk apa dia? Hey! Tom, bisakah kamu berbagi dengan aku dan Susie? Oh, no! Benar, kenapa kamu tidak berlatih? Sepertinya itu ide yang bagus. Baiklah, dalam beberapa menit kalian tidak akan mengenali dirimu di cermin. Nah, bagus. Aku membuat kalian sangat cantik. Dan sudah siap, saatnya menilai hasilnya. Ya, ayo cepat selfie. Riasan baru kalian sangat cocok untukmu. Apa? Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu bikin kami jelek. No! Jangan marah, menurutku itu sangat lucu. Ya, semua orang akan terpesona. Sekarang, Emma akan menggambar hidangan apa yang dia inginkan dari para koki. Dan itulah yang pertama. Emma ingin agar-agar. Apakah koki bisa membuatnya? Yeah! Oh, tentu saja. Untuk jelly, aku butuh lemon. Guruku mengajariku cara membuat agar-agar paling enak di dunia. Emma pasti menyukainya. Peras lemon, lalu tuangkan gula. Dan bahan utama jelly adalah agar-agar. Kita masukkan ke dalam sana. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, itu dia.
Mawar? Ya, itu lebih menarik. Tentu saja, hanya yang terbaik untuk Emma. Mawar akan memberi kesegaran dan juga warna. Dan itulah yang aku bicarakan, Samantha. Baiklah, aku juga punya ramuan rahasia. Vanila, sirup pemanis. Kita tambahkan ke sana, Emma pasti suka yang manis-manis. Dan aku hampir selesai. Oh, kamu kira mawar itu bagus? Tidak, semuanya baru saja dimulai. Aku menambahkan krim dan juga coklat putih yang lezat. Itu dia, lebih besar, lebih bagus. Dan juga jus segar yang paling enak. Kita campur semuanya. Dasar pemula, aku akan pakai buah beri asli, bukan jusnya. Sekarang saatnya mengisi semuanya dengan jelly vanila yang cantik. Nah, apa yang kamu katakan, Jane? Siapa yang ada di belakang sekarang? Aku sudah memasukkannya ke lemari es. Dan aku sudah menyiapkan segalanya. Cepat bukan berarti enak. Emma pasti akan memilih jeliku. Kamu salah, dia pasti suka jeliku. Nah, para koki, kapan kamu bisa mencicipi hidangannya? Emma sudah kelaparan. Wah, jeliku sudah membeku. Saatnya menata dengan indah. Wah, itu terlihat sangat enak, Jane. Tambahkan gula bubuk dan tidak akan pernah berlebihan. Mari kita tambahkan beberapa bunga kecil untuk Emma. Dan sentuhan terakhir, itu dia. Jeliku juga sudah siap. Lihat saja warnanya. Ya, kita kehilangan beberapa dekorasi. Ada bentuk hati dari coklat untuk Emma tercinta. Semua sudah siap. Emma, cobalah. Wah, aku akan mulai dengan jelly ini. Wah, buah beri ini sangat menarik. Ini sangat lezat. Samantha, Emma menyukai jellymu. Nah, dan ini juga wajib dicoba. Wah, rasanya seperti berada di kebun nenek. Pilihannya sangat sulit. Baiklah, yang ini yang lebih enak. Jane, selamat atas kemenanganmu. Emma, apa yang kamu inginkan kali ini? Wah, lihatlah, itu adalah croissant. Apakah kalian siap? Wah, croissant? Aku bukan koki kecuali aku memasaknya sendiri. Ambil milikku, Jane. Nah, resep croissant asli diceritakan padaku oleh temanku dari Prancis. Pertama, kita masukkan telur, lalu gula, dan juga banyak susu. Sekarang kita harus mencampur semuanya. Hati-hati dengan tepungnya, Samantha, atau kita semua akan jadi croissant di sini. Jane, apa pendapatmu tentang Emma? Aku punya resep yang jenius. Sama sepertimu. Emma pasti akan menyukai croissant dariku. Aku akan membuat sangat enak dan juga cerah. Jane, kami tidak akan pernah meragukanmu. Bagaimana dengan Jessica di sana? Sekarang aku akan segera menyiapkan croissant yang bengkak dan asli dari resep Prancis. Sekarang saatnya memberikan bentuk yang tepat. Croissantku bukan tandingan siapapun. Penting untuk memelintirnya dengan hati-hati dan lembut agar indah dan juga menggugah selera. Kita harus sangat teliti. Nah, seperti ini. Wah, Samantha, croissant yang kau buat sangat-sangat mirip. Ya, itu sepertinya hampir siap. Dan aku sudah mulai croissantku. Saatnya menambahkan beberapa bahan. Wah, Jane, apa kamu ingin membuat croissant hijau untuk Emma? Beberapa potong ikan segar yang lezat akan memberi warna pada croissantku. Jangan lupakan sentuhan terakhir. Emma pasti akan menyukai croissant ini. Tidak hanya enak, tapi juga sehat. Oh, sepertinya milikku sudah matang. Wah, itu sangat besar. Nah, sekarang sedikit sihir dari koki. Voila! Kita akan menambahkan krim dan juga beri. Hei, di mana buah beriku? Hei, kembalikan padaku. Nah, sekarang kita bisa mulai. Blueberry, delima, dan juga jeruk. Sentuhan terakhir dan selesai. Wow, itu croissantnya sangat cantik. Emma pasti akan senang. Sekarang saatnya mencoba. Wah, semuanya terlihat sangat cantik. Baiklah, aku akan mulai dengan yang hijau ini. Iu, ini sangat berantakan. Rasanya mengerikan. Aku harus segera makan enak. Nah, ini kelihatannya menggugah selera. Rasanya sangat lezat. Selamat, Samantha. Kamu yang menang kali ini. Emma, apa yang kamu inginkan kali ini? Wah, ada ikan. Bisakah kalian mengejutkan Emma, para koki?
Hah, itu mudah. Dan ini dia ikannya. Aku mengambilnya dulu. Stocky, bisakah kalian membaginya jadi 2? Tidak, aku yang pertama. Hei, tunggu, ambil ini. Ups. Oh my god. Oh tidak, kamu memang sengaja memberikannya padaku. Baiklah, sekarang ini jadi ikanku. Pertama, kita harus memotong ikannya seperti ini. Jane, apa kamu memikirkan sesuatu? Oh, tentu saja. Sekarang aku akan menggoreng potongan ikan segar. Oh, yeah? Aku tambahkan garam dan juga merica. Penting untuk membalik tepat waktu agar tidak terbakar. Siapa yang suka makan makanan gosong? Wah, Jane, jangan coba-coba. Aku akan dapat ikan yang paling enak dan indah di sini. Aku akan melumasinya dengan minyak bermerek dan juga menambahkan lemon. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam oven. Kamu masih belum tahu apa yang aku pikirkan, Samantha? Aku punya saus spesial yang cocok dengan ikan apapun. Kamu tidak perlu mencobanya. Emma pasti akan menelan lidahnya dengan senang saat dia mencicipi ikanku. Sekarang kita tambahkan bahan terpenting, yaitu madu lebah yang sangat segar. Sekarang kita campur semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kentang. Guruku mengajari cara memasak kentang paling enak dan renyah di seluruh dunia. Kamu tidak akan bisa melihat bandingannya. Wow, Jane, itu terlihat sangat menggugah selera. Emma pasti akan menyukai semua itu. Beberapa kacang untuk mewarnai, ceri manis, dan juga kita bisa menaruhnya di atas piring. Saus untuk si juru masak, seperti cat untuk seorang seniman. Aku memang hebat, Emma pasti memilih hidanganku. Sekarang kita tambahkan sentuhan terakhir. Samantha, boleh aku mengambil sarung tanganmu? Nah, itu dia. Nah, kamu sangat lucu. Aku juga punya hidangan di sini. Dan semuanya hampir siap. Kita tata dengan bagus. Dan inilah ikan yang sangat lezat. Wah, semuanya terlihat sangat indah. Aku akan mulai dari ikan yang imut ini. Baiklah, mari kita coba. Okay. Wah, ini sangat lezat. Yummy. Ya, ini keren. Dan yang ini, aku harus mencobanya juga. Yang ini bahkan lebih enak. Ya, dua-duanya keren. Tapi, ikan utuh ini adalah yang terbaik. Rasakan itu. What?